Assalamualaikum, halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya di 80. Sudah lama tidak buat konten, sekarang mau buat konten podcast tapi dalam bentuk suara aja ya. Ya karena mungkin kalau buat video ya wajah pas-pasan tidak menarik dan buat konten seperti ini saja mungkin sekaligus buat nambah apa video ya. Jadi saya udah lama nggak upload, nanti di sama YouTube algoritmanya jadi kacau mungkin, saya tidak tahu, tapi ya pokoknya harus ada yang diupload video setiap berapa bulan seperti itu, kayaknya sih seperti itu ya. Makanya saya ini buat video, semoga bahasan kali ini bisa menjadi info buat teman-teman semuanya, khususnya TKI, TKW yang ada di Arab Saudi, khususnya lagi yang informal, yaitu setelah pandemi corona ini apakah sudah saatnya kita bisa ngambil cuti atau balik ke Arab Saudi. Sebenarnya sih kalau yang dulu-dulu untuk tenaga kesehatan atau untuk pos-pos yang penting itu masih bisa balik ke Arab Saudi ya. Jadi dari Indonesia ke Arab Saudi itu terkadang masih bisa. Contohnya ya perawat, tenaga kesehatan itu, terus mungkin orang kedutaan, terus seperti itu lah ya. Perwakilan pemerintah ya, itu masih bisa. Tapi untuk tenaga kerja, apalagi tenaga kerja informal, susah balik ke Arab Saudi. Banyak yang bertahan di Indonesia belum bisa balik. Kalaupun bisa balik itu dengan biaya yang sangat mahal. Biayanya karena harus menggunakan negara ketiga. Jadi negara ketiga itu ya kita terbang dulu ke misalnya ke negara lain, ke Oman atau ke mana yang menerima, kemudian karantina di sana selama 14 hari. Setelah 14 hari baru bisa terbang ke Arab Saudi, yaitu negara yang boleh terbang ke Arab Saudi. Kan negara kita di-ban ya, atau ditutup penerbangannya karena kasus yang kemarin yang merebak sangat banyak dan mengakibatkan korban yang sangat banyak corona. Dan sekarang sudah alhamdulillah sih, sekarang sudah lumayan, tapi masih di-ban. Nah, peraturan baru dari Arab Saudi itu yang sudah vaksin di Arab Saudi. Jadi kalau misalkan kita tidak cuti, selama ini tidak cuti dan sekarang sudah vaksin 2 kali di Arab Saudi, bisa pulang dan balik ke Saudi. Jadi bisa langsung pesen tiket pulang balik seperti itu. Tidak perlu negara ketiga. Ini ya yang terbaru ya, kemarin kalau nggak salah ya sudah semingguan ini. Tanggal berapa ya? Agustus apa September ya? Pokoknya seperti itu, barusan kemarin. Mungkin bagi teman-teman yang pengen cuti, ini saatnya Anda cuti karena Anda sudah mendapat vaksin 2 kali, kemungkinan bisa. Jadi langsung pesan tiket pulang balik kalau cuti ya. Kalau cuman balik ke Indonesia, dari dulu juga ada penerbangan sebenarnya, tapi nggak balik lagi ke Saudi misalkan seperti itu ya. Sudah balik lagi ya, dari dulu memang bisa, tapi ya memang penerbangannya terbatas ya. Nah, kalau sekarang mungkin sudah mulai longgar. Jadi karena apa? Karena kalau kita lihat di berita-berita kan sudah mulai ada pertandingan sepak bola di Liga Inggris, itu penontonnya sudah penuh. Kemungkinan pandeminya juga sudah mulai berkurang gitu ya. Dan semoga saja ya pandeminya segera hilang ya, dan kita bisa normal lagi. Tapi itu ya bagi teman-teman yang di Arab Saudi yang sudah vaksin 2 kali, nah sekarang sudah bisa pesan tiket pulang balik, jadi cuti bisa balik lagi Saudi. Nah terus soal vaksin kalau teman-teman yang di Saudi beruntung ya mungkin dapat vaksinnya Pfizer ya, jadi 2 kali Pfizer. Saya alhamdulillah dapat 2 kali Pfizer dan ya alhamdulillah lah. Sebelum
Biasanya kan kemarin-kemarin kan ada berita itu, ada orang-orang Indonesia, orang kaya mau dapat vaksin Pfizer aja harus ke Amerika gitu. Kita di Saudi bisa dapat vaksin Pfizer dengan gratis 2 kali lagi, jadi semuanya Pfizer. Kalau yang beruntung soalnya Pfizer ya, jadi ada yang Pfizer Astra, ada yang Pfizer Moderna, atau yang Moderna Pfizer gitu. Tapi ya yang beruntung biasanya 2 kali Pfizer. Dan apa namanya, kalau sudah 2 kali Pfizer ya itu 2 kali vaksin sudah bisa pesan tiket cuti pulang balik. Terus untuk kedepannya bagaimana? Ya sama seperti dulu. Untuk TKI informal juga masih ditutup. Nah, solusinya gimana? Ya teman-teman cari pekerjaan yang formal, yang dikerja di Syarika, yang kerja-kerja yang di Syarika itulah. Ya kalau teman-teman masih muda ya masih bisa cari skill ya. Cari skill misalkan jadi apa namanya, jadi peracik kopi. Itu namanya apa, peracik kopi? Lupa saya namanya. Nah itu peracik kopi itu lumayan gajinya dan banyak dibutuhkan di Arab Saudi, dan sudah banyak yang kerja di sini sebagai peracik kopi. Saya lupa namanya, peracik kopi. Itu lumayan gajinya, antara 3.000 sampai 2.500 sampai 3.000 ya gajinya. Belum dapat uang tips, uang komisi mungkin seperti itu. Dan kalau dulu kan kalau informal kita kan bisa yang umurnya udah tua-tua gitu. Mungkin sekarang sudah yang informal sudah jarang ya. Dan untuk laki-laki yang biasanya kerja supir, kalau informal supir pun sekarang mungkin ya nggak terlalu, karena perempuan Saudi sudah boleh menyupir ya, mungkin kemungkinan sudah berkurang. Kalau dulu-dulu kan masih sangat dibutuhkan karena perempuan tidak boleh menyupir. Kalau sekarang pun ya masih dibutuhkan, tapi tidak seperti dulu. Nah, karena yang informal masih ditutup oleh pemerintah Indonesia, jadi ya kita harus sabar ya. Tidak seperti dulu. Kemungkinan ada juga susah visanya, mungkin visa seperti itulah. Walaupun ya dalam prakteknya masih saja ada pengiriman TKI informal ya, melalui jalur visa kunjung itu. Dan ya mungkin Anda tanya buktinya bagaimana ya. Saya mau buktikan ya nggak bisa, tapi kalau Anda mau bukti ya silahkan lihat di grup Facebook, grup TKI TKW itu pasti ada yang buat status atau komen kalau dulu dia kerja ke Saudi dengan visa kunjung, karena dari 2011 tuh sudah ditutup sebenarnya. Nah kalau yang banyak yang formal yang kerja di Syarika, nah sekarang sudah banyak juga misalnya kerja di hotel. Kalau supir ya supir bus atau supir truk atau supir madrasah mungkin masih bisa karena ikut Syarika. Dan ya sejak dari dulu juga begitu, kita nasib-nasiban juga. Kalau Syarikahnya bagus ya bagus, kalau Syarikahnya jelek ya maksudnya soal gaji, soal fasilitas gitu ya, lain-lain tergantung nasib juga. Kan kita kalau di PT kan nggak bisa menentukan kerja di mana. Dan tentunya ya ada sejak pandemi ini ada pelajaran yang bisa kita petik ya. Jadi kalau kita tidak siap di Indonesianya, tidak siap maksudnya tipe yang tidak siap, kemungkinan susah. Kan dulu kan pas pandemi awal kan waduh pengen cuti, setelah cuti nggak bisa balik ke Saudi. Sekarang susah karena ya negara kita terbatas pekerjaan. Mungkin ada pekerjaan cuman gajinya kecil atau kesempatannya apalagi yang sudah berumur ya, sudah senior, sudah berumur ya, kemungkinan
mencari pekerjaan susah, karena apa-apa kalau kerja kan nyari yang barusan lulus gitu, di pabrik-pabrik. Jadi kita yang sudah berumur ini kalau nggak kerja yang kuli atau kerja yang kerja kasar, kemungkinan ya agak susah. Nah, ya biasanya kita di Saudi bisa tiap bulan dapat gaji, terus nggak ada gaji, makanya banyak yang mengeluh di grup-grup itu. Kalau kita lihat di grup-grup Facebook itu kan banyak yang mengeluh nggak bisa balik ke Saudi. Ya itu tadi, karena tidak siap. Nah bagi yang siap ya alhamdulillah, tentu ya nggak masalah kalau sudah siap, di rumah sudah ada persiapan, mungkin sudah ada usaha, atau mungkin ada saudaranya yang bisa ngasih kerjaan, atau mungkin ada kesempatan dia masih di Saudi, dia sudah mempersiapkan, sudah ada langsung pulang, langsung bisa sesuatu lah, berusaha sesuatu untuk bisa. Juga bagi yang nekat, misalkan nekat nanti lillahi ta'ala lah, dapat kerjaan nggak ada kerjaan, pokoknya nggak mau balik lagi ke Saudi. Atau mungkin yang balik dari Saudi kemudian cita-citanya ke negara lain, mungkin bisa. Nah itu ya mungkin masih bisa. Kalau teman-teman yang sudah berumur, sudah tua, memang 45, 50, itu kemungkinan kalau tidak usaha wira swasta, ya itu kemungkinan juga susah. Tapi kalau bagi yang muda-muda kemungkinan masih ada kesempatan. Nah, bagi yang muda biasanya kan kalau kita kerja ke Korea, ke Jepang kan butuh modal. Kalau dulu kan banyak ya, sekitar berapa, 40 juta atau berapa. Bagi yang muda yang pengen ke Jepang, Korea, tapi tidak punya uang, dulunya itu kalau zaman dulu ya ke Arab Saudi dulu. Ke Arab Saudi dia nyari modal di Arab Saudi, setelah terkumpul modalnya baru dia pergi ke Jepang dengan modalnya itu. Nah itu bagi yang muda-muda itu masih ada kesempatan gitu. Jadi sebagai transit saja Saudi itu buat ngumpulin duit, nanti duitnya buat ke Jepang atau ke Korea seperti itu. Nah tapi ya itu juga tergantung nasib juga, tergantung kitanya gitu. Kalau memang sudah cita-cita ya tentu diusahakan gitu ya. Nah mungkin itu saja teman-teman ya, podcast hari ini tentang cuti balik ke Saudi, dan mungkin sekarang sudah bisa cuti teman-teman, bahkan sudah bisa pesen tiket pulang balik dari Arab Saudi setelah Anda vaksin 2 kali di Saudi. Bagi teman-teman yang di Indonesia kemungkinan masih harus bersabar sebentar ya. Semoga tidak lama, mungkin paling lama ya tahun depan mungkin baru bisa balik ke Arab Saudi. Kalau memang bos atau majikan teman-teman masih mengharapkan Anda, tentunya dia akan mengurus. Ada juga yang majikan rela berkorban, juga ada yang kemarin karantina di negara ketiga itu kan butuh biaya banyak itu. Kalau nggak salah ya sampai 15.000 atau 45 jutaan ya, sekitar 50 jutaan lah. 50 jutaan itu hanya untuk karantina di negara ketiga, kemudian bisa terbang ke Arab Saudi. Tapi majikannya rela ya bayar, ya tentu ya mungkin ya bersyukur, alhamdulillah ya. Tapi bagi yang majikannya tidak bisa memberi fasilitas seperti itu, semoga sebentar lagi akan segera buka. Oke teman-teman, itu saja podcast dari jauh kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ciao.